Cerita diawali dengan dua anak kecil yang berlari ketakutan dan mereka berdua bertabrakan dengan seorang ibu, lalu ibu itu membantu mereka. Sedangkan Pak Han mendapat telepon entah dari siapa itu. Dan di tempat Yiwol dia bermimpi buruk, lalu Yiwol yang mempunyai firasat buruk maka dia menghubungi Pak Li dan karena tidak bisa dihubungi maka Yiwol mendatangi sekolah Haiyan. Sedangkan di sekolah guru dari Haiyan bunuh diri, lantas polisi juga menemukan Haiyan yang sudah tak sadarkan diri. Yiwol yang tak mengerti apapun dia terus mencari Pak Li karena khawatir. Dan akhirnya dia sempat berbicara dengan seorang polisi. Untungnya Pak Han datang dan membawa Yiwol pergi tetapi Yiwol sangat keras kepala dan tetap ingin mencari Pak Li. Dan Pak Han mencoba menjelaskan bahwa Pak Li pasti akan kembali dan dia pasti punya alasan untuk pergi. Lalu polisi sedikit curiga karena ucapan Yiwol. Dan di ruang bawah tanah polisi juga menemukan Buri yang tewas. Ternyata Yiwol juga Pak Han kembali ke kantor mereka dan Yiwol mencoba mencari titik terang di mana Pak Li. Tetapi yang dari tadi Pak Han mencoba menenangkan Yiwol, ternyata dia sendiri juga mengkhawatirkan Pak Li. 별 도움이 안 된다고 생각한 건 아니고요. Lantas kisah flashback bagaimana Pak Han bertemu Pak Li 2 tahun lalu. Dan Pak Han mengajak dia bergabung dengannya bekerja sebagai detektif. Dan terlihat Pak Li berjalan di tengah hujan lebat. Keesokan harinya Yiwol yang curiga dengan ayah Haiyan mencoba mendatangi rumah Haiyan dan menyamar sebagai pengantar susu tetapi sayangnya Yiwol langsung ketahuan karena ayah Haiyan bukan orang biasa, dia cukup terkenal. 그 사람 꼭 찾아야 돼요. Tetapi Yiwol tak menyerah, begitu saja dia mendatangi pengacara dari ayah Haiyan mencoba mencari tahu keberadaan Pak Li. Dan ternyata pengacara ini sangat mengenal Pak Li. Lalu dia menceritakan dulu Pak Li seorang prajurit dituduh atas tewasnya rekannya padahal dia tidak melakukannya dan Pak Li dibebaskan tetapi jabatannya dicabut dan dia tidak menjadi prajurit lagi. Lantas pengacara itu menanyakan kenapa Yiwol penasaran mencari Pak Li. Ternyata waktu pertama kali melamar kerja di Pak Li, Yiwol meminta tolong ke Pak Li untuk membantunya mencari tahu pembunuh adiknya, tetapi Yiwol tidak mengatakannya kepada pengacara itu. 말씀드릴 수 없고요. Pengacara itu menyuruh Yiwol menunggu karena Pak Li pasti akan kembali. Sedangkan di tempat kepolisian mereka membicarakan Yiwol karena dia tidak akan datang lagi karena waktu itu polisi mengusirnya. Ternyata Yiwol menyelipkan tulisan di susu yang dia kirim kepada seorang polisi, tetapi polisi itu tampak acuh dengan semua tulisan Yiwol. Dan polisi ini sedang mencari titik terang dari kasus guru Haiyan, lantas dia pun mendatangi pihak forensik. Lalu pihak forensik mengatakan kalau guru itu memang benar-benar bunuh diri, bukan dihabisi oleh seseorang. Dan pihak forensik juga mengatakan kalau anjing ada bekas gigitan manusia dan sebelum anjing itu tiada dia sempat memakan sesuatu. Akhirnya polisi mengetahui kalau di TKP ada seseorang selain anak-anak dan guru itu. Terlihat Pak Li juga ada di sana sedang mencari informasi. Dan di sebuah ruangan rumah sakit terlihat anak kecil yang diselamatkan Pak Li, dia belum bisa berbicara karena trauma. Lantas dia hanya menggambar saja. Lalu tiba-tiba Yiwol melihat kalau anak kecil itu menggambar wanita berbaju merah, sontak Yiwol hilang kendali. Lantas polisi yang curiga dengan Pak Li, dia mencoba mencari tahu identitas Pak Li. Yiwol yang akan pulang di perjalanan dia seperti diikuti oleh seseorang karena Yiwol ketakutan, dia terburu-buru untuk pulang dan ketika dia membuka pintu ada sebuah tangan menghalanginya.
Sontak Yiwol yang pandai bela diri menarik tangan itu dan membanting orang itu. Ternyata orang itu adalah Pak Li. Dan kini Pak Li menanyakan kenapa Yiwol seperti mengetahui sesuatu tentang wanita berbaju merah. 남이가 그린 그림 보고 왜 그렇게 놀랐냐고. Lantas Yiwol tak ingin menceritakan kejadiannya. Lalu Pak Li pun akan pergi tetapi Yiwol mencegahnya dan dia menceritakan awal kejadian dia melihat wanita berbaju merah. 안 믿어줄 것 같았어요. Cerita flashback ketika adik Yiwol masih hidup di sebuah restoran. Adik dari Yiwol membawakan kue ulang tahun karena ada customer yang ulang tahun. Tetapi tiba-tiba adik Yiwol berperilaku aneh. Ketika kue sudah dihidangkan, tiba-tiba adik Yiwol memegang pisau dan menghabisi dirinya sendiri. Sontak acara yang tadinya bahagia menjadi mencekam. Lalu Yiwol yang ingin menemui adiknya, justru dia mendapati adiknya yang sudah bersimbah darah dan tak ada satupun orang yang menolongnya. Dan Yiwol melihat wanita berbaju merah di sana, tetapi adik Yiwol memberikan isyarat kepada Yiwol supaya jangan melihat dan jangan mendengarkan wanita itu. Tetapi polisi tidak mempercayai perkataan Yiwol karena wanita itu tak tampak dari CCTV. Pak Li yang mendengar cerita Yiwol sangat geram dengan putusan polisi yang menyederhanakan kasus tiadanya adik Yiwol. 죽었는데 죽은 이유가 그렇게 간단하게 설명될 수는. Lantas Pak Li menyuruh Yiwol mengirim pesan kepada semua teman kerja adik Yiwol dengan ponsel adik Yiwol yang berisikan, "Kenapa kamu melakukan itu kepadaku?" Sontak semua yang ada di kejadian waktu itu mendapat pesan. Dan cerita flashback ke adik Yiwol. Dia memang mempunyai pendengaran yang bermasalah dan waktu itu dia tidak memakai alat bantu dengar, maka dia tidak mendengar ketika ada bunyi supaya mengantar makanan. Lantas dia ditegur oleh atasannya, dan adik Yiwol memasang alat bantu dengarnya, dan itu tak sengaja terlihat oleh atasannya. 못참겠으면 벨소리는 들을 수 있고 문제는 Dan ketika adik Yiwol ingin mengganti bajunya, dia didatangi oleh atasannya yang mesum dan dia mengancam adik Yiwol karena memakai alat bantu dengar dan adik Yiwol ketakutan. Lalu salah satu dari pegawai wanita masuk dan melihat kalau Yiwol dengan atasannya, maka dia salah paham. Scene berpindah ke sekarang. Anak dari atasan itu tiba-tiba mengatakan, "Kenapa kau menghabisi wanita itu?" Sontak ayahnya terkejut dengan ucapan putranya. Dan tiba-tiba entah apa yang terjadi, atasan juga putranya mengalami kecelakaan. Lalu ada salah satu dari teman adik Yiwol membalas pesan dengan kata-kata maaf. Maka Pak Li menyuruh Yiwol mendesaknya supaya teman itu mau bertemu dengan Yiwol. Lantas mereka bertemu dan teman adik Yiwol itu menceritakan semuanya. Mulai dia melihat kesalahpahaman hingga dia menyebarkan gosip hingga semua salah paham. Sontak Yiwol kesal dan menampar orang itu. 뭐 하는 짓이냐? Lalu Yiwol pergi dan diikuti oleh Pak Li. Lantas Pak Li mencoba menenangkan Yiwol. 가볼 거거든. 너 네 동생 죽임. Dan lalu Yiwol juga Pak Li mendatangi rumah atasan itu, tetapi justru dia mendapati istri atasan itu terburu-buru karena suami juga putranya mengalami kecelakaan. 어떻게 난 건지부터 알아내야겠어. 차가 어디? Lalu Yiwol dan Pak Li melihat dari dashboard mobil dan mereka melihat semua yang terjadi dan Yiwol juga melihat wanita berbaju merah. Sontak Yiwol ketakutan. 메모리부터 챙겨. 처음 나온 증거니까. Sedangkan atasan juga putranya masih selamat dan atasan itu teringat kata-kata dari putranya dan tiba-tiba dia dihantui. Sontak dia pun berlari ketakutan. Yiwol juga Pak Li mendatangi rumah sakit, ternyata atasan itu tidak ada di kamarnya, maka mereka mengejar atasan itu. Dan akhirnya dia melihat ada darah ke arah lantai atas, maka mereka mengejar ke atas. Ternyata atasan itu ada di atas dan dia ingin melompat dan Pak Li berlari ingin menyelamatkan atasan itu, tetapi Pak Li tidak bisa menyentuhnya dan dengan cepat Yiwol menarik atasan itu. Lantas atasan itu selamat.
Lalu Yewol berkata kau tidak bisa menyentuhnya karena kau sudah tiada. Wah, seru, apa benar Pak Li sudah tiada menjadi hantu? Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan keseruannya ya.